bersyukur kepada Tuhan. Bapak dan Saudara, pagi ini kami sudah memuji Dikau dengan pujian penyembahan syukur kami. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga sudah menyampaikan persoalan, masalah-masalah dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga, gereja, bahkan bangsa kami, di dalam doa syafaat kami. Dan kami percaya Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan saat ini saat yang indah untuk kami duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk Tuhan bangun supaya Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, yang diamkan hati kami, berkarya di tengah-tengah suasana pemberitaan firman hari ini, agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan, bahkan memberkati kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, dan urapi sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Biarlah mereka semua, kami semua diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa dan Saudara. Kami siap untuk membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami memohonkan doa ini. Bersama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah, saya menyapa Bapak Ibu semua shalom. Dan hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Setelah 10 hari yang lalu, pada tanggal 21 Mei, kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan pada hari ini, hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus, atau hari yang ke-50, disebut dengan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini Roh Kuduslah yang dalam hati kita, hati Bapak Ibu semua, sehingga kita dimampukan untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pagi ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Alkitab saya halaman 46. Kitab Perjanjian Baru. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Angin Ribut Diredakan. Saya membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, baik yang ada di gereja bahkan yang di rumah, membaca ayat yang genap. Kita baca secara silih berganti. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Sama-sama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin
pagi ini dalam rangka Hari Pentakosta, saya memberikan tema yakni menyikapi badai hidup yang menyerang dalam kehidupan kita. Saudara, perikop yang kita baca menceritakan peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya berlayar di sebuah danau. Dan tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi diamuk oleh taupan yang sangat dahsyat. Kita sering sekali membaca, bahkan guru-guru sekolah minggu seringkali juga menceritakan kisah ini kepada anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, badai taupan adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan ada badai salju sampai badai pasir dan badai debu. Dan angin ribut biasa, kekuatan angin yang luar biasa dan bisa mencabut pohon yang besar dengan akar-akarnya. Itulah angin badai. Kemudian bahkan bisa meruntuhkan jembatan. Dan bukan hanya itu saja, angin badai bisa menerbangkan atap bangunan dengan mudah. Ketika gereja ini dibangun, saya lupa tahun berapa itu Pak Gembala, kita pernah di atas itu diangkat oleh angin, berterbangan kemana-mana. Itu angin badai, kekuatan luar biasa. Bahkan beberapa minggu lalu, kalau kita lihat di media massa, juga di satu daerah, saya lupa tempatnya itu, sampai rumahnya banyak yang roboh. Itu akibat angin badai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini ada kala juga diterpa oleh peristiwa-peristiwa ekstrim, layaknya badai yang dahsyat yang sedang menimpa dalam kehidupan kita. Peristiwa yang saat ini sedang terjadi di planet bumi ini, di Indonesia bahkan sekitar kita, yang virus yang disebut dengan virus corona ini juga merupakan badai yang sedang menerpa dalam kehidupan kita. Nah, badai dalam hidup kita datang tanpa kita sadari, bahkan tidak pernah kita undang. Dan kalau Bapak Ibu bisa membaca referensinya dalam Injil Matius pasal 8 ayat 24, di situ dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Kata sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, dan tidak ada tanda-tanda kedatangan angin itu. Sekonyong-konyong dikatakan mengamuklah angin badai, dan itu mengakibatkan murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Yesus ada di perahu pada waktu itu, namun dia sedang beristirahat karena dia sudah melakukan pelayanan bersama murid-muridnya. Dia kecapean, kelelahan sebagai manusia, dan dia tertidur di buritan kapal. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini? Bagaimana kita menyikapi badai hidup dalam kehidupan kita? Inilah yang akan menjadi perenungan kita. Bagaimana kita menyikapi hidup atau badai hidup yang terjadi, yakni COVID-19 yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Mari kita lihat ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39, saya kembali di sana dikatakan, ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang pertama, bagaimana menyikapi badai hidup? Ketika badai hidup itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis dalam keluarga dan pekerjaan, itu merupakan badai hidup yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Yang pertama, ayat 39 di situ dikatakan kita harus tetap tenang. Bersama-sama katakan tetap tenang. Saudara, ketika Yesus bangun dan menghadap angin itu, agar dua pesan yang Yesus ingin sampaikan di sana. Diam, tenanglah. Sebenarnya kata ini, pesan ini
yang pertama Yesus sampaikan kepada angin atau taupan yang ada di danau itu supaya diam dan tenang. Kemudian pesan yang kedua yang mau Tuhan Yesus sampaikan sini, yakni dipesankan kepada murid-muridnya juga agar mereka ketika mengalami kondisi badai itu supaya mereka juga diam dan tenang. Dan ini akan kita lihat ketika badai menerpa dalam kehidupan kita, cara yang tepat adalah kita tetap tenang. Amin. Sama-sama katakan tetap tenang. Badai saat ini sedang terjadi. Mari kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan pikiran kita. Bahkan dalam Alkitab dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi supaya kita bisa berdoa dengan khusyuk, bisa menyampaikan persoalan masalah badai yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, posisi kita, hati dan pikiran kita harus tenang. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenang, tetap tenang, jangan gusar, jangan khawatir. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tenang tidak gelisah, kata tenang tidak rusuh, dan kata tenang tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Itu kata tenang. Dan ketika ketenangan itu dialami, maka orang tersebut tidak bertindak gegabah, dan orang tersebut tidak emosional. Oleh sebab itu ketika orang berkelahi, ketika orang bertengkar, pasti kata-kata yang keluar dari orang yang ketiga yang mengamankan ketika ada orang berkelahi, pasti ketika dia berkata, tenang Pak, tenang Pak. Jadi ketika kata-kata tenang itu diucapkan, itu akan menyejukkan hati, bahkan pikiran kita. Dan oleh sebab itu Yesus berkata kepada danau dan juga kepada murid-muridnya, diam dan tenang. Ketika kondisi mereka sedang kacau akibat gelombang, akibat angin topan itu, justru ketika mereka tidak tenang, mereka berlarian, ada yang pergi ke haluan, ada yang pergi ke buritan kapal, ada yang megang tali layar dan sebagainya. Mereka tidak tenang, mereka kebingungan, ketakutan, dan itu tidak membuat mereka konsentrasi penuh, bahkan bisa membuat emosional mereka itu semakin memuncak. Dan oleh sebab itu mereka berkata kepada Yesus, tidak tahukah engkau, tidak takutkah engkau kita akan tenggelam? Karena mengapa? Mereka tidak bisa tenang dalam menghadapi situasi badai yang sedang mereka alami. Hal ini juga mengisyaratkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengalami badai, apa saja badai dalam hidup kita, baik kita kekurangan uang, kita dalam masalah kekurangan itu dan ini dalam keluarga, mari kita bersikap tenang, tetap tenang. Amin. Ketika ketenangan itu kita alami, maka ada damai sejahtera. Kemudian pikiran kita juga diberikan hal-hal yang positif. Kita akan bisa memikirkan hal-hal yang positif. Tetapi ketika kita kacau dan tidak bisa tenang, maka pikiran-pikiran negatif itu akan masuk dalam pikiran kita. Kita tidak akan mampu menang menghadapi badai yang sedang melanda dalam kehidupan kita. Hal ini yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya tetap tenang, dan disampaikan kepada kita pada saat ini. Karena Roh Kudus telah diutus oleh Allah yang dalam hati kita, yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan ketenangan dalam batin kita, dalam hati kita ketika badai terjadi dalam kehidupan kita. Ketenangan membuat pikiran bersih. Ketenangan membuat kita bertindak dengan positif. Saudara, saya kasihkan Tuhan Yesus dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi orang kalau mau tetap sehat secara fisik, usahakan hati tenang. Dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh.
tubuh kita ini bisa segar. Karena tubuh ini berdasarkan hati, kata kitab Amsal. Oleh sebab itu usahakan hati kita tetap tenang sekalipun menghadapi persoalan, sekalipun kita saat ini sedang dihadapkan dengan virus corona yang belum selesai. Usahakan hati kita tetap tenang. Amin. Supaya tubuh kita segar, dikatakan oleh Alkitab ini. Kemudian dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjalin angin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjalin angin. Salomo berkata demikian. Saya tidak mengerti bagaimana segenggam ketenangan itu bisa dikatakan lebih baik daripada dua genggam jerih payah. Artinya jerih payah yang kita lakukan untuk mengatasi badai ini tanpa ketenangan itu usaha menjalin angin. Salomo berkata demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama dalam firman Tuhan khotbah hari itu atau renungan pagi ini, saya mau mengajak kita untuk kita memiliki sikap tenang. Usahakan hati kita tetap tenang. Sekalipun orang di sana berkata ini dan itu, bahkan di media sosial, media elektronik mengatakan itu dan ini tentang virus corona, hati kita tetap tenang. Amin. Supaya mengapa? Supaya fisik kita juga segar, tubuh kita segar. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi badai hidup dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-40. Saya bacakan buat kita di sana. Ayat 40 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang kedua ini, jangan takut. Dan Yesus di sini menyampaikan ada dua jenis ketakutan yang dialami oleh murid-murid pada saat badai sedang melanda dalam kehidupan mereka atau dalam perahu mereka. Yang pertama, takut karena amukan angin topan yang dahsyat. Mereka takut akan mengalami peristiwa lebih buruk, dan mereka mungkin takut juga akan mengalami kematian jika perahu yang mereka tumpangi karam. Itu ketakutan yang mereka alami. Kemudian yang kedua, takut karena melihat peristiwa yang terjadi dilakukan oleh Yesus. Itu bisa kita baca ayat 41. Di situ dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Yang pertama, murid-murid takut karena menghadapi angin topan yang dahsyat. Yang kedua, mereka sangat takut lagi karena mengapa? Yesus melakukan mujizat dan Yesus berkata diam tenang, sehingga mengakibatkan danau itu betul-betul teduh sekali, dan itu yang membuat murid-muridnya lebih takut lagi. Takut yang kedua itu takut positif karena melihat mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Yang pertama itu takut negatif, mereka takut kehilangan, mereka takut kematian, mengalami hal yang lebih buruk lagi. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, takut atau ketakutan sering terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini, awal-awal virus corona ini, saya juga sangat takut. Siapa yang mau mati duluan? Siapa yang mau mati konyol? Takut. Saya juga pernah menyampaikan khotbah di ibadah rumah tangga di Bapak Hadiah Laut ketika ibadah pertama kali ibadah pada rumah tangga tahun 2020. Saya katakan mudah-mudahan virus corona tidak sampai ke Indonesia atau ke Pontianak. Jika ini terjadi, saya katakan pasti kami pelayan Tuhan dari bagian sosial di gereja kita yang cepat tertular, karena mengapa kami akan mengurus banyak orang meninggal. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa. Rupanya orang yang kena virus tidak diurus oleh kita, tetapi diurus oleh pemerintah menggunakan APD lengkap. Luar biasa. Ketakutan saya waktu itu jika ada jemaat yang terpapar, dan otomatis kami pelayan Tuhan yang akan mengurusnya. Jika tidak menggunakan APD lengkap, kami juga yang terpapar dan pertama kena jangkitnya. Ketakutan, saya takut. Bahkan sampai hari ini ketakutan itu juga melanda kita semua. Nah,
Kita tidak boleh takut yang berlebihan. Takut boleh, tapi jangan berlebihan. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka ketakutan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ada membaca artikel tentang bahaya apabila seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan. Dikatakan di dalam tubuh manusia kita ini memerlukan yang dinamakan hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini berperan pada penggunaan gula dan glukosa dan lemak dalam metabolisme tubuh untuk menyediakan energi kita. Itu disebut dengan hormon kortisol. Dan hormon kortisol juga membantu mempertahankan tekanan darah normal. Dan itu sangat penting ada dalam tubuh kita. Kemudian sekaligus dikatakan mengendalikan kadar gula dalam melepaskan insulin. Dan hormon kortisol adalah imun atau menjaga kekebalan tubuh kita. Dan ketika seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan, maka hormon kortisol itu tidak bisa berfungsi. Dia tidak bisa menguatkan imun kita, sehingga imun kita menjadi lemah. Dan ketika hormon kortisol itu tidak bisa bekerja dalam fisik kita, dan imun tubuh kita juga menurun, hal itu mengakibatkan orang mudah terjangkit penyakit apapun bisa masuk dalam tubuhnya. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut berlebihan dengan virus corona ini. Kemudian setelah saya baca artikel itu, saya lihat dulu contohnya. Maaf, saya lihat orang gila. Orang gila pakai masker? Enggak kan? Cuci tangan? Enggak. Bahkan makan, apakah makannya bersih makanannya? Enggak, tapi kok dia baik-baik saja? Enggak kena virus corona? Dia enggak takut. Sekarang loh, orang yang tidak normal tidak kena penyakit corona. Tapi orang yang sudah pakai masker sampai berlapis-lapis, sampai kadang-kadang kelewatan maskernya di atas kening dia pakainya, bahkan cuci tangan dan sebagainya, tetapi bisa kena virus corona. Saking dia menjaga kesehatan, bahkan melihat orang juga takut untuk bersentuhan dan sebagainya. Rupanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketakutan yang berlebihan itu bisa merusak dalam kehidupan kita. Tapi kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Jangan setelah mendengarkan khotbah ini langsung berani-berani pergi ke pasar tanpa pakai masker, dan juga lihat orang langsung sana langsung tempel sana sini. Enggak, aku saya ada hormon kortisol itu ada dalam tubuh aku supaya aku kuat imunnya. Bukan begitu maksudnya. Artinya begini, kita jangan takut yang berlebihan. Ketika takut berlebihan itu mengakibatkan imun tubuh kita ini menurun. Hormon kortisol itu tidak bisa berfungsi dengan baik di tubuh kita, dan itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit masuk dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, ketika badai datang dalam kehidupan kita, Alkitab mencatat jangan takut. Bahkan Yesus seringkali mengatakan jangan takut, jangan takut. Saya juga pernah membaca dalam satu artikel, kata jangan takut itu tercatat kurang lebih 365 kali. Memang ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan 365 kali, ada yang mengatakan tidak benar itu. Tetapi benar dan tidaknya 365 kali kata jangan takut. Tapi yang jelas Alkitab ada menulis, bahkan Yesus pernah berkata jangan takut, jangan takut. Dan jika benar 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab, itu artinya apa? Satu hari, satu kali. Karena satu tahun itu 365 hari juga. Luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut yang berlebihan. Amin. Apapun pada yang dalam kehidupan kita, jangan takut. Virus corona yang terjadi saat ini biarlah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan berarti kita menantang badai, ya.
Tidak, tetapi kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Jangan takut yang berlebihan, itu membahayakan kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana cara kita menyikapi badai hidup dalam kehidupan kita? Ayat ke-40 bagian B dikatakan di sana, mengapa kamu tidak percaya? Yang terakhir ini, tetap percaya kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus di sana dikatakan ketika mereka mengalami badai, mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Mereka takut, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Mereka sudah lama ikut Tuhan, mengiring Tuhan Yesus kemana-mana Yesus berangkat pelayanan, naik gunung turun lembah, di padang, bahkan sampai di pantai juga mereka hadir di sana. Mereka sudah pernah melihat mujizat-mujizat dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan mujizat pertama mereka juga melihat Yesus mengubah air menjadi air anggur. Tetapi ketika mereka mengalami badai di danau tersebut, mereka dikatakan tidak percaya. Mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Dan itu Tuhan Yesus tanyakan kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Saudara, akhir-akhir ini juga ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menjadi Kristen, tetapi mundur dan mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan, tidak mau percaya kuasa Tuhan. Ketika mereka sakit, mereka bukan mengandalkan Tuhan, mereka sudah tidak mau percaya kepada Tuhan lagi, tidak mau didoakan, tetapi justru mereka mengandalkan kuasa lain. Pergi kepada orang pintar, pergi ke dukun untuk menyembuhkan anaknya. Mereka sudah tidak percaya lagi. Murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak percaya, sehingga Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya keselamatan kita, penebus dosa kita. Dia satu-satunya yang telah mati naik ke surga, bahkan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong nyertai kita yang kita peringati pada Pentakosta hari ini. Sebab itu jangan tidak percaya kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, seberat apapun badai hidup yang kita alami, hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan sanggup memulihkan, sanggup menolong dalam kehidupan saya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada peristiwa Pentakosta ini, 3 hal ini yang saya sampaikan buat kita. Ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita, yang pertama kita harus tetap tenang. Amin. Yang kedua, jangan takut. Dan yang ketiga, kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Tuhan sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Sebelum kita semua bangkit diri, segera dari maju ke depan, kita meresponi firman Tuhan. Pada pagi hari ini mengangkat satu pujian, Rohmu yang hidup penuh. Dengan sikap berdoa, kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Selain berdoa firman Tuhan,